Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rahman, NIM 1801999. Di sini saya akan menjelaskan resume pada pertemuan pertama di mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Nah, pertama ada proses manufaktur. Proses manufaktur yaitu proses suatu metode mendapatkan produk dari raw material. Definisi ini berlaku pada industri hardware manufaktur logam. Proses manufaktur merupakan proses merubah bentuk material dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks dan mempunyai nilai tambah. Nah, pada proses manufaktur ini biasanya pada benda yang masih berbentuk yang simple, terus nanti bakal diberi proses manufaktur atau machining, nanti bisa kita rubah menjadi bentuknya yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang tentunya pasti akan lebih kompleks dan mempunyai nilai tambah daripada bentuk sebelumnya, yaitu dari raw material tersebut. Lalu di sini ada starting material. Yang pertama ada solidification. Nah, di sini benda akan dilelehkan lalu bisa dicetak. Lalu ada bulk deformation, sheet forming, lalu ada particulate processing. Nah, di sini di particulate processing ini bakal ada proses, yaitu dari bendanya bubuk atau powder, nanti yang bubuk itu masukin ke cetakan lalu ditekan dan akhirnya berbentuk sesuai dari cetakan tersebut. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses heat treatment, yaitu perlakuan panas, itu lalu machining, proses permesinannya, lalu masuk ke tahap finishing, yaitu perbaiki dan juga menghaluskan sesuai dengan toleransi. Lalu ada assembly, yaitu di sini proses perakitan setelah benda tersebut bagian-bagian sudah jadi, lalu digabungkan di proses assembly atau perakitan ini. Lalu ada proses pengubahan bentuk logam. Pengertian dasar dari proses pengubahan bentuk logam yaitu membentuk logam secara deformasi plastis dengan bantuan perkakas logam, mulai dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan produk logam dengan bentuk yang diinginkan dan mendapatkan sifat-sifat mekanis tertentu yang dibutuhkan, antara lain kekerasan, kekuatan tarik, keuletan, dan sifat-sifat permukaan dan lain-lain. Nah, di proses pengubahan bentuk logam di sini berbeda dengan proses manufaktur yang dilakukan dengan mesin-mesin kan ya. Kalau di sini dikerjakan menggunakan perkakas logam, sehingga seperti di proses machining yaitu merubah bentuk dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Lalu ada klasifikasi proses pengubahan bentuk logam. Yang pertama ada pengerjaan panas, hot working. Pada pengerjaan panas di sini memiliki suhu atau temperatur dengan temperatur kerja lebih tinggi daripada temperatur rekristalisasi, yaitu antara 0,3 sampai 0,6 tick melting. Lalu dalam pengerjaan panas memiliki keuntungan dan kerugian, yaitu yang pertama keuntungannya cacat-cacat logam berkurang. Lalu yang kedua itu ada perbaikan mikrostruktur. Kedua ada kerugian. Di dalam kerugian ini ada 3 poin, yaitu yang pertama toleransi ukuran buruk,
Yang kedua, mudah bereaksi dengan lingkungan luar. Yang ketiga, kondisi permukaan produksi buruk. Lalu ada pengerjaan dingin, cold working. Pada pengerjaan dingin di sini memiliki suhu atau temperatur dengan temperatur kerja lebih kecil dari temperatur kristalisasi. Dalam pengerjaan dingin memiliki keuntungan dan kelebihan, yaitu keuntungannya yang pertama ada permukaan produk baik, yang kedua toleransi ukuran baik, tiga sifat mekanis baik, yang keempat kontaminasi dan dengan lingkungan kecil. Lalu kerugiannya yang pertama gaya deformasi besar, kedua keuletan produk akhir buruk, yang ketiga alat lebih kompleks. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada resume mata kuliah teknik pembentukan logam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.